Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maisaro Sa'diyah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu qiraat. Al-Quran itu mencakup dua hal. Ada yang berkaitan dengan makna dan ada yang berkaitan dengan lafaz. Yang berkaitan dengan makna itu ilmu tafsir, sedangkan yang berkaitan dengan lafaz itu ilmu qiraat. Ulama ahlu qiraat banyak yang memberikan definisi mengenai qiraat. Namun yang sering dijadikan rujukan atau patokan yaitu definisi dari Imam Ibnul Jazari, yang mana qiraat itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca kosakata Al-Quran dan perbedaannya yang disandarkan atau dinisbatkan kepada perawinya. Misalnya kalimat Maliki Yaumiddin, di mana terdapat dua bacaan, yaitu pertama Maliki Yaumiddin dengan itsbat alif atau tetapnya alif. Yang membaca dengan Maliki Yaumiddin yaitu Imam Asim dan Al-Kisai. Yang kedua Maliki Yaumiddin dengan hadful alif. Yang membaca dengan Maliki Yaumiddin yaitu Imam Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hamzah. Sebagaimana ta'rif ilmu qiraat, dalam contoh ini kita dapat tahu ada kalimat, yaitu cara pengucapannya atau cara membacanya. Lalu yang kedua, ikhtilafnya, dan yang terakhir adalah menisbatkan bacaan tersebut kepada imam qiraatnya. Suatu qiraat dianggap sah jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus mempunyai sanad mutawatir, yakni bacaan itu diterima dari guru-guru yang terpercaya, tidak ada cacat, dan mata rantai sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Syarat kedua, harus cocok dengan Rasam Utsmani. Dan syarat ketiga, harus cocok dengan kaidah bahasa Arab. Berdasarkan jumlah perawi, ulama membagi dalam 3 kategori qiraat. Yang pertama, qiraat sab'ah, yaitu bacaan-bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam dari imam 7, dengan masing-masing imam mempunyai 2 orang perawi. Ketujuh imam qiraat tersebut yaitu pertama, Imam Nafi' dengan perawi Qalun dan Warash. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir dengan perawi Al-Bazzi dan Qunbul. Yang ketiga, Imam Abu Amr dengan perawi Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat, Imam Ibnu Amir dengan perawi Hisham dan Ibnu Dzakwan. Yang kelima, Imam Asim dengan perawi Syu'bah dan Hafiz. Yang keenam, Imam Hamzah dengan perawi Khalaf dan Khallad. Yang ketujuh, Imam Al-Kisai dengan perawi Abul Harith dan Ad-Duril Kisai. Kategori qiraat yang kedua adalah qiraat asyrah, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh 10 imam dengan masing-masing imam mempunyai 2 orang perawi. Jumlah 10 tersebut terdiri dari qiraat sab'ah ditambah 3 imam qiraat lainnya. 3 imam qiraat lainnya adalah pertama, Imam Abu Ja'far dengan perawi Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Yang kedua, Imam Ya'qub dengan perawi Ruwais dan Rauh. Yang ketiga, Imam Khalaf dengan perawi Ishaq dan Idris. Kategori qiraat yang ketiga yaitu qiraat arba'ah asyrah, yakni qiraat yang diriwayatkan oleh 14 imam qiraat. Jumlah 14 tersebut terdiri dari qiraat asyrah ditambah 4 imam qiraat lainnya. 4 imam qiraat lainnya adalah yang pertama, Imam Hasan Al-Basri, yang kedua, Imam Muhammad bin Abdirrahman yang dikenal dengan Ibnu Muhaisin, yang ketiga, Imam Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi, yang keempat, Imam Abil Faraj Muhammad bin Ahmad Asy-Syanbudi. Qiraat, jika ditinjau dari nilai sanadnya, terbagi menjadi 6 tingkatan. Pertama, mutawatir, yakni qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang cukup banyak pada setiap tingkatan dari awal sampai akhir, yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Yang mutawatir ini seperti qiraat sab'ah.
Yang kedua, masyhur, yakni qiraat mempunyai sanad yang sahih, namun jumlah perawinya tidak sebanyak qiraat mutawatir. Yang ketiga, ahad, yakni qiraat mempunyai sanad yang sahih, namun tidak cocok dengan rasam utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Contohnya, seperti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 76. Muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Pada lafaz rafrafin dibaca dengan rofa-rifa. Yang keempat, syadz, yakni qiraat tidak mempunyai sanad yang sahih atau tidak memenuhi 3 syarat sah diterimanya qiraat. Seperti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, yang mana mutawatirnya membaca dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Sedang yang syadz pada Maliki dan Yaum dibaca dengan sighat fi'il madhi dan menasabkan yauma. Jadi membacanya Malaka Yaumaddin. Yang kelima, mudraj, yakni qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran oleh perawi sebagai penafsiran. Contohnya seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Pada ayat ini, setelah au ukhtun terdapat tambahan kata ummi. Yang keenam, yaitu maudhu', qiraat tambahan, yakni disandarkan kepada seseorang tanpa dasar serta tidak memiliki mata rantai sanad.